Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang proposal studi kelayakan bisnis yaitu toko Dali Susukan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami, saya sendiri Hanif Guntur Setiawan dan rekan saya Tegas Bayu Sambodo. Yang pertama, latar belakang. Usaha toko sembako adalah salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan banyak dijumpai di beberapa daerah, mulai dari perkotaan sampai ke pelosok desa. Hal ini disebabkan banyaknya kebutuhan sehari-hari masyarakat yang harus terpenuhi. Untuk itu, mendirikan usaha toko sembako merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Membuka toko sembako merupakan bentuk usaha yang banyak dicari oleh para konsumen dikarenakan kebutuhan akan bahan pokok atau sembako menjadi kebutuhan yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang yang tersedia di toko sangat banyak, misalnya beras, minyak goreng, telur, mie instan, sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, pasta gigi, dan lain-lain. Dan juga pasti tersedianya makanan ringan. Semua itu pasti banyak dicari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha toko sembako ini berada di Desa Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan jalan raya, balai desa, sekolahan, dan juga rumah warga sekitar sehingga sangat mudah dijangkau. Toko Dali merupakan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan kebutuhan masyarakat. Toko ini didirikan oleh Bapak Atmo Rusmaliarto Dali yang bertempat tinggal di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Latar belakang berdirinya adalah berawal dari pemilik sebelumnya melihat peluang adanya kebutuhan masyarakat yang banyak, namun pada saat itu masih jarang ditemukan toko sembako di sekitaran masyarakat yang menjadikannya harus menempuh jarak yang jauh untuk ke pasar membeli beberapa kebutuhan pokok. Beliau berinisiatif untuk membuka usaha toko kecil-kecilan yang menyediakan beberapa kebutuhan pokok masyarakat. Seiring bertambahnya waktu, beliau merenovasi toko menjadi lebih besar dan menjual lebih banyak lagi kebutuhan pokok. Selanjutnya, aspek manajemen organisasi. Yang pertama itu organisasi. Unit usaha ini diberi nama Toko Dali. Nama usaha tersebut diambil dari nama si pemilik usaha yaitu Dali. Nama pemiliknya yaitu Bapak Atmo Rusmaliarto Dali. Jenis organisasi yaitu perorangan. Alamat di Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Nomor telepon 08139118412. Struktur organisasi dalam usaha toko sembako ini tidak ada. Usaha toko ini dikelola oleh pemiliknya sendiri dan mempekerjakan satu karyawan dari masyarakat sekitar saja. Yang kedua itu manajemen. Yang pertama unsur pemimpin. Toko Dali menggunakan pendekatan atas bawah atau top down. Perencanaan usaha diberikan pemilik usaha kepada karyawan dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Dan pemilik usaha juga membantu kinerja dari karyawan sehingga tercipta hubungan pendekatan dan komunikasi yang baik. Yang kedua, uraian tugas. Jika dilihat dari segi waktu dalam suatu rencana usaha, Toko Dali menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam artian produk yang tersedia sesuai dengan masa berlakunya. Yang ketiga, karyawan program kerja. Karena di Toko Dali ini mempekerjakan satu karyawan, maka pemilik usaha juga ikut membantu kinerja karyawan agar berjalan dengan maksimal dan mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, produk yang dijual dan kegunaannya. Usaha toko ini menjual beberapa keperluan rumah tangga seperti bahan pokok makanan, alat tulis, dan beberapa alat elektronik. Kegunaan produk ini adalah sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, wilayah daerah pemasaran. Toko ini menjual dan menetap di daerah Susukan. Yang ketiga, segmen pasar. Segmentasi pasar dari usaha toko ini adalah masyarakat yang ada di sekitaran Kecamatan Susukan serta ada juga yang dari luar daerah Kecamatan Susukan dan untuk semua golongan dari golongan atas maupun golongan menengah ke bawah karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Yang keempat, kebijakan harga.
Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya suatu produk yang ditawarkan. Toko ini mengambil keuntungan 10% dari harga produk yang dijualnya. Yang kelima, sistem promosi. Tujuan dari promosi adalah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Promosi yang digunakan di toko ini adalah dengan membuat pamflet yang cukup besar, mempromosikannya dengan memasang iklan toko sembako di internet agar masyarakat dengan mudah mengenali tokonya tersebut. Jadi pemilik jika perlu secara gencar mempromosikan karena sudah banyak pelanggan yang tahu dengan toko tersebut. Hanya saja sekarang yang menjadi tujuan pemilik adalah bagaimana mempertahankan pelanggannya agar tidak pindah ke pesaing dan berusaha memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya agar para pelanggan secara tidak langsung mempromosikan toko sembako tersebut ke orang lain. Kemudian permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang diberi atau diminta pada suatu harga atau barang dalam waktu tertentu. Permintaan produk akan terjadi jika konsumen mulai kesulitan mendapatkan produk di pasaran. Maka dari itu, toko ini menyediakan stok barang dan menetapkan harga sesuai harga pasaran supaya konsumen dapat membeli barang tersebut. Kesimpulan aspek pemasaran yaitu toko ini menjual beberapa barang kebutuhan pokok serta menyediakan beberapa barang atas permintaan konsumen dengan harga pasaran. Konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Kemudian selanjutnya aspek teknik dan operasi. Yang pertama, lokasi perusahaan. Lokasi tempat usaha ini berada di Desa Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Lokasinya sangat strategis dekat dengan jalan raya, balai desa, sekolahan, dan juga rumah warga sekitar sehingga sangat mudah dijangkau. Yang kedua, tanah dan bangunan. Mengingat usaha ini yang telah berdiri lama, tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha adalah milik pribadi. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Di bidang usaha penjualan, mesin dan peralatan merupakan sebuah alat pendukung dan keharusan seperti komputer untuk kasir dan beberapa alat timbangan. Kemudian yang keempat, bahan baku dan bahan pembatu. Dalam usaha ini, stok barang dagangan merupakan bahan baku. Guna keperluan tersebut, alat transportasi merupakan bahan pembatu sebagai pemasok barang dagangan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Tegas Bayu. Selanjutnya aspek hukum. Dari segi legalitas usaha, unit usaha memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar. Beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum adalah sebagai berikut. Badan hukum. Bentuk usaha yang perusahaan digunakan adalah perorangan. Modalnya berasal dari si pemilik. NPWP, nomor pokok wajib pajak. Sebagai unit bisnis, usaha toko dali mendaftarkan NPWP atas aktiva usaha ke Departemen Perpajakan setempat. NPWP merupakan nomor yang diberikan wajib pajak sebagai sarana sebagai administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Situ, surat izin tempat usaha merupakan surat izin pendirian usaha yang didapatkan dengan mengajukan ke dinas daerah setempat. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan juga akan mempersiapkan surat izin mengenai tempat usaha, izin domisili dan IMB, karena usaha toko sembako memerlukan sebuah gudang sebagai penyimpanan stok barang di atas sebidang tanah. Demi kelancaran usaha, maka perusahaan melakukan perizinan untuk penggunaan tanah sebagai tempat beroperasinya gudang dari usaha di daerah Susukan. Selanjutnya aspek keuangan. Modal awal yaitu etalase meja dan lain-lain sebesar 15 juta rupiah. Komputer, kalkulator, dan lain-lain sebesar 7 juta rupiah. Kulkas sebesar 10 juta rupiah. Stok produk 100 juta rupiah. Total modal awal yaitu
132 juta rupiah. Biaya operasional, gaji karyawan per bulan 1 juta rupiah, belanja bulanan 30 juta rupiah, biaya listrik dan air sebesar 800.000 rupiah, biaya transportasi 500.000 rupiah, total pengeluaran sama dengan 32.300.000 rupiah. Pendapatan per bulan mencapai 40 juta rupiah. Laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran, yaitu 40 juta dikurangi 32.300.000 sama dengan 7.700.000 rupiah. Dengan demikian, laba diperoleh per bulan dalam penjualan toko adalah sebesar 7.700.000 rupiah. Analisa rasio keuangan. Dengan metode payback period sama dengan investasi kali 1 tahun. Arus cash inflow sama dengan EAT plus depresiasi. Aktiva tetap sama dengan 132 juta rupiah. Depresiasi sama dengan 40 juta rupiah. Diperoleh dari total depresiasi, beban depresiasi. Keuntungan bersih per bulan sama dengan omset per bulan dikurangi biaya operasional, yaitu 40 juta dikurangi 32.300.000 rupiah sama dengan 7.700.000 rupiah. Hari kerja per bulan diasumsikan 26 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak sama 20%. EAT sama dengan 20% kali 7.700.000 sama dengan 1.540.000. Kesimpulan analisis aspek keuangan yaitu perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi sama dengan pendapatan atau pengeluaran yaitu 40 juta dikurangi 32.300.000 sama dengan 7.700.000 rupiah. Jadi laba yang diperoleh per bulan dalam penjualan toko Dali adalah sebesar 7.700.000 rupiah. Jika dihitung dalam 1 tahun, maka laba per bulan dikali 12 bulan sama dengan 7.700.000 dikali 12 sama dengan 92.400.000 per tahun. Kesimpulannya adalah dilihat dari semua aspek, usaha toko ini layak untuk dijalankan berdasarkan hasil yang positif. Usaha toko ini menerapkan semua aspek studi kelayakan bisnis agar berjalan dengan lancar tanpa ada kendala dalam pemasaran dan hukum. Saran yang didapat digunakan untuk memajukan usaha dan meningkatkan keuntungan toko ini adalah menambah jumlah karyawan, harga pelayanan terhadap konsumen meningkat. Selain itu, penambahan jumlah varian produk dan barang yang dijual serta memperluas bangunan toko agar dapat memuat beberapa stok barang lebih banyak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.